Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel again. Dan di vlog nursing hari Rabu kali ini aku mau melanjutkan informasi tentang karir di bidang keperawatan di Jerman. Dan salah satu tugas yang pernah aku jalankan di Jerman adalah sebagai Hygienebeauftragte. Ini adalah salah satu kualifikasi yang paling banyak dicari di Jerman, baik untuk konteks bekerja di rumah sakit ataupun di Pflegeheim. Apa-apa aja tugasnya dan apa-apa aja syaratnya dan berapa gajinya? Kalian penasaran? Tongkrongin vlog hari ini. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya aku tambah semangat. Anyway, Hygienebeauftragte berasal dari dua kata. Hygiene yang artinya kebersihan dalam konteks bidang kesehatan, dan Beauftragte artinya tanggung jawab ataupun tugas. Jadi Hygienebeauftragte ini adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab atau tugas di bidang kebersihan dalam konteks rumah sakit ataupun Pflegeheim. Tapi bisa juga nih Hygienebeauftragte dalam konteks Einrichtung yang lainnya, misalkan Einrichtung für Menschen mit Behinderung ataupun Einrichtung di bidang kita. Terus apa aja dong tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Hygienebeauftragte? Yang pertama, kita harus rutin melakukan yang namanya Hygienebegehung. Di sini kita menganalisa risiko infeksi di tempat kita bekerja dan menganalisa perilaku karyawan atau pengunjung yang terkait dengan SOP higiene. Contohnya, kita mengamati apakah mereka melakukan Händehygiene atau membersihkan tangan dengan cara desinfektan. Selain itu, kita juga memberikan Schulung atau pelatihan yang terkait dengan optimalisasi SOP bidang higiene di tempat kita bekerja. Contohnya, kalau kita mengamati bahwa karyawan masih perlu pelatihan tentang Händehygiene, maka kita memberikan contoh dan memberikan pelatihan tersebut di tempat kita bekerja. Selain itu, pastinya kita juga bertanggung jawab untuk mensosialisasikan standar-standar SOP terbaru yang terkait dengan higiene. Contohnya nih, ketika masa pandemi corona kemarin, kita mensosialisasikan standar higiene apa yang diterapkan oleh tempat kita bekerja yang terkait dengan berkunjung ke rumah sakit atau berkunjung ke Pflegeheim. Dan sosialisasi ini bentuknya bisa berbeda-beda. Contohnya, kita membuat sebuah konsep atau kita mengaktualisasikan flyer-flyer di tempat kita bekerja supaya orang-orang bisa terinformasi dengan standar SOP tersebut. Sebagai Hygienebeauftragte, pastinya kita juga bertanggung jawab sebagai Ansprechpartner atau kontak person yang terkait dengan tema-tema hygiene. Jadi kolega kalian akan mengkontak kalian ketika mereka memiliki pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait dengan tema hygiene. Salah satu tugas yang selalu aku lakukan dulu adalah audit di bidang hygiene ataupun di bidang kebersihan. Dan audit ini biasanya aku lakukan sekali setahun minimal. Dan mungkin ketika masa-masa pandemi corona kemarin ini akan lebih sering dilakukan. Dan ada lagi nih yang namanya Hygiene Circle. Jadi kalian melakukan pertemuan dengan kolega-kolega yang juga bertanggung jawab di bidang hygiene, dan kalian juga share informasi terbaru, dan barangkali kalian juga bisa membentuk sebuah tim kerja yang menangani atau membicarakan tema-tema hygiene. Gimana teman-teman? Menarik nggak tugas-tugas sebagai Hygienebeauftragte? Atau barangkali kalian sudah pernah menjalankan tugas tersebut di Indonesia? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekarang aku mau bicara tentang syarat yang harus kita miliki untuk menjadi seorang Hygienebeauftragte. Nah, aku mau kasih perbedaan dulu nih. Kalau kita bekerja di rumah sakit, biasanya kita harus memiliki kualifikasi yang namanya Hygienefachkraft. Dan kalau kita bekerja di Pflegeheim, ini cukup dengan sebagai Hygienebeauftragte. Perbedaannya, Hygienefachkraft ini memiliki Ausbildung yang lebih lama, sekitar 3 tahunan, dan kalau Hygienebeauftragte ini Schulungnya atau Weiterbildungnya hanya sekitar 5-6 hari saja. Jadi bisa disimpulkan seseorang yang menangani tema hygiene di rumah sakit memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan spektrum kerja yang lebih besar, karena di rumah sakit aplikasi tanggung jawab di bidang hygiene ini lebih besar dibandingkan di Pflegeheim. Nah, karena aku sendiri memiliki kualifikasi
kualifikasi tambahan sebagai Hygienebeauftragte, maka aku akan spesifikasi bercerita tentang Ausbildung ataupun Weiterbildung di bidang Hygienebeauftragte ini. Weiterbildung ini aku tempuh di tahun 2016 dan aku menjalaninya selama 5 hari. Dan selama 5 hari tersebut kita belajar tentang teori dan praktis yang terkait dengan hygiene. Dan di hari terakhir kita harus melakukan yang namanya ujian tulis atau Schriftliche Prüfung. Terus belajarnya selama Weiterbildung tema-tema apa aja? Yang pertama pastinya kita belajar tentang undang-undang yang terkait dengan hygiene di bidang kesehatan. Dan salah satu institusi yang menangani tema-tema hygiene dan infeksi di Jerman adalah Robert Koch Institute di Berlin. Selain itu kalian juga belajar tentang Basishygiene, kalian juga akan belajar tentang hygiene dokumente, dan salah satu tema hygiene yang juga kalian pelajari adalah yang terkait dengan Umgang mit Lebensmittel atau umgang dengan bahan makanan. Pastinya kalian juga akan belajar tentang mikrobiologi dan juga belajar tentang jenis-jenis penyakit infeksi yang ada di Jerman dan bagaimana penanganannya nanti di tempat kita bekerja. Salah satu tema penting yang juga kita pelajari adalah yang terkait dengan tema desinfektan. Jadi kita belajar desinfektan apa yang tepat untuk menangani penyakit tertentu dan bagaimana aturan-aturan yang harus kita perhatikan jika kita kontak dengan desinfektan tersebut. Dan dari pengalaman aku selama mengikuti Weiterbildung selama 5 hari, aku merasa belajar banyak banget tentang ilmu-ilmu bidang kesehatan yang terkait dengan infeksi, dan syukurnya aku juga bisa lulus dan mendapatkan kualifikasi tambahan sebagai Hygienebeauftragte. Terus gajinya berapa? Nah, pasti kalian tertarik nih, berapa nih gaji sebagai Hygienebeauftragte atau Hygienefachkraft? Seperti yang sudah aku ceritakan tadi, kalau bekerja sebagai Hygienefachkraft pasti konteksnya di rumah sakit. Dan biasanya sebagai Hygienefachkraft ini kalian bekerja hanya di posisi tersebut. Kalian nggak bisa double dengan fungsi-fungsi yang lain karena tugas yang harus kita jalankan sebagai Hygienefachkraft sangat-sangat banyak. Sementara ketika aku menjalankan tugas sebagai Hygienebeauftragte, aku mendapatkan gaji tambahan sekitar 200 hingga 250 euro per bulannya di samping gaji utama yang sudah aku dapatkan. Dan pastinya ini lumayan banget teman-teman, karena selain kita mendapatkan kualifikasi tambahan, kita dapat uang tambahan. Dan untungnya ketika aku menjalankan Weiterbildung tersebut, seluruh biaya termasuk biaya penginapan hotel ditanggung oleh tempat aku bekerja. Wow. Sekarang aku mau cerita tentang suka dan duka ketika menjalankan tugas tersebut. Sebenarnya ini salah satu tugas yang paling aku senangi, dan aku nggak tahu, aku merasa tertarik dengan tema-tema hygiene. Aku tertarik banget mengamati perilaku orang-orang, perilaku kolega, dan pastinya aku tertarik memberikan pelatihan ataupun Schulung tentang ilmu-ilmu hygiene yang sudah aku dapatkan di Weiterbildung, dan ini aku teruskan kepada kolegaku. Dua hal yang tidak menyenangkan dari fungsi ini adalah banyak banget dokumen-dokumen dan birokrasi yang harus kalian jalankan dan harus kalian kerjakan ketika melaksanakan tugas tersebut, karena memang semua Hygienebegegung ini ataupun hygiene audit ini harus didokumentasikan dan menjadi salah satu bukti laporan yang harus kalian sampaikan ke atasan kalian. Dan waktu itu aku menjalankan tugas tersebut sekali hingga 2 kali dalam seminggu, dan kalau dipikir-pikir sebenarnya 2 hari ini sangat-sangat sedikit untuk mengcover semua tugas sebagai Hygienebeauftragte. So teman-teman, gimana? Tertarik dengan tugas sebagai Hygienebeauftragte atau tertarik dengan Weiterbildung sebagai Hygienebeauftragte? Aku penasaran nih, gimana pendapat kalian tentang tugas sebagai Hygienebeauftragte? Tulis di kolom komentar, dan buat kalian yang sudah watching sampai akhir, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan sampai ketemu di vlog nursing minggu depan. Kira-kira aku bakal share tentang karir apa ya? Tongkrongin videonya, dan sampai ketemu. Bye!